Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 Surveillance Kesehatan Masyarakat akan menjelaskan terkait dengan surveillance pada kasus penyakit Chelpagia. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 17 terlebih dahulu. Kelompok 17 terdiri dari 4 anggota kelompok dengan nama dan NIM yang sudah tertera. Baiklah, langsung saja kami akan memulai pembahasan terkait dengan surveillance pada kasus penyakit Chelpagia. Definisi surveillance. Surveillance epidemiologi merupakan pemantauan secara terus-menerus terhadap faktor-faktor yang menentukan kejadian dan distribusi penyakit serta keadaan sehat yang lainnya. Kegiatan ini dipandang penting bagi tindakan pengendalian dan juga pencegahan suatu penyakit. Definisi Chelpagia. Chelpagia adalah istilah medis dari nyeri kepala atau sakit kepala. Chelpagia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kedua kata yaitu cephalo dan juga algos. Cephalo memiliki arti kepala, sedangkan algos memiliki arti nyeri. Nyeri kepala atau Chelpagia adalah suatu rasa nyeri atau rasa yang tidak enak pada daerah kepala, meliputi daerah wajah, tengkuk, dan juga leher. Pengamatan Chelpagia. Chelpagia adalah istilah medis dari nyeri kepala atau sakit kepala. Chelpagia atau nyeri kepala merupakan salah satu gejala gangguan neurologis yang paling umum. World Health Organization atau yang biasa disebut WHO mengungkapkan secara global bahwa prevalensi orang dewasa yang mengalami sakit kepala pada setahun terakhir adalah sekitar 50%. Setengah hingga 3/4 orang dewasa berusia 18-65 tahun di dunia menderita sakit kepala pada tahun lalu, dan 30% atau lebih penderita melaporkan Chelpagia. Chelpagia atau nyeri kepala biasanya bersifat unilateral, umumnya disertai dengan anoreksia, mual, dan muntah. Menurut National Institute of Neurological Disorder dan Stroke, Chelpagia terjadi karena dilatasi dan kontraksi pembuluh darah bagian kepala. Berdasarkan letaknya, nyeri Chelpagia dapat terjadi pada bagian depan, samping, atau belakang kepala. Dampak Chelpagia atau nyeri kepala apabila tidak diatasi dapat mengakibatkan terjadinya respon fight or flight, yaitu peningkatan tekanan darah, frekuensi jantung, curah jantung, penurunan motilitas lambung, dan juga usus. Nyeri kepala dapat mengganggu kuantitas dan kualitas tidur, sehingga menyebabkan keletihan dan aktivitas sehari-hari terganggu, serta nafsu makan yang menurun yang dapat menyebabkan fungsi imun tertekan atau menurun, sehingga dapat mempermudah penyakit lain masuk ke dalam tubuh. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data diperlukan sistem pencatatan yang baik dan jelas, serta ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Pengumpulan data penyakit Chelpagia dapat dilakukan dengan cara surveillance aktif dan juga surveillance pasif. Surveillance aktif dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke unit sumber data di puskesmas, rumah sakit, atau langsung di masyarakat yang merupakan pasien Chelpagia dengan pemberian lembar observasi dan standar operasional prosedur atau SOP dalam melakukan relaksasi otot progresif serta lembar observasi skala nyeri numerical rating scale atau NRS kepada pasien. Selanjutnya, surveillance pasif dilakukan pengumpulan data oleh petugas surveillance di tingkat puskesmas sampai nasional tentang kejadian penyakit yang terjadi dalam masyarakat yang dilaporkan secara teratur, baik melalui rumah sakit, puskesmas, atau instansi kesehatan lainnya. Analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Berikut contoh analisis data pada banyaknya penderita 10 besar penyakit di Puskesmas Kabupaten Kedal pada tahun 2014 dan 2015, dan pada jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kota Samarinda pada tahun 2018. Interpretasi data. Jika analisis data merupakan suatu tahap mengorganisir data, maka interpretasi data merupakan proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan, dan ketertarikan antar deskripsi-deskripsi data yang ada.
Interpretasi data pada penyakit sefalgia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sefalgia termasuk ke dalam 10 besar banyaknya penderita penyakit di Puskesmas Kabupaten Kendal. Pada tahun 2014, terdapat 15.066 jiwa yang menderita sefalgia, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 16.112 jiwa. Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, sefalgia juga menjadi jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kota Samarinda pada tahun 2018, yaitu sebanyak 583 kasus. Diseminasi data. Diseminasi data surveillance adalah penyebarluasan informasi yang baik, mudah dimengerti, dan dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan kegiatan. Gejala. Sefalgia atau nyeri kepala biasanya bersifat unilateral, umumnya disertai anoreksia, mual, dan muntah. Sefalgia terjadi karena dilatasi dan kontraksi pembuluh darah bagian kepala. Nyeri kepala dapat terjadi pada bagian depan, samping, dan belakang kepala. Dampak. Sefalgia atau nyeri kepala apabila tidak diatasi dapat mengakibatkan terjadinya proses fight or flight, yaitu peningkatan tekanan darah, frekuensi jantung, curah jantung, dan penurunan motilitas lambung dan usus. Tujuan. Dengan adanya pemahaman mengenai gejala-gejala sefalgia atau nyeri kepala, diharapkan setiap individu dapat mendeteksi dini secara mandiri agar tidak menyebabkan penyakit yang lebih parah. Sekian pemaparan mengenai sefalgia dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.